Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahlan Inskia Tradwinov dari kelas 2C PRPL 2C pagi dengan nomor NIM 4342501089. Jadi saya kali ini akan mengerjakan asesmen atau SPBD praktikum secara real time sesuai yang di format e-learning. Ini nomor 1, A. Buatlah bentuk tabel tidak normalisasi form dari dokumen atas. Saya sudah melakukan normalisasi anormalisnya, dan ini hasil tabel faktur pembelian barang dari hasil anormalisasi dari foto tersebut. Selanjutnya, lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF sampai dengan 3NF. Saya sudah membuatnya juga supaya tidak lama, jadi saya langsung bikin 1 sampai 3NF. Di tabel 1NF ini yang bikin ada nama perusahaan, alamat perusahaan, kode supplier, nama supplier, tanggal, jatuh tempo, nomor, kode, nama barang, kuantiti, harga, dan jumlah. Oke, di 2NF-nya saya memecah jadi 2 tabel. Di tabel proses supplier berisi nama perusahaan, alamat perusahaan, kode supplier, dan nama supplier. Di tabel barang berisi kode supplier, tanggal, jatuh tempo, nomor, kode, nama barang, kuantiti, harga, dan jumlah. Di normalisasi 3NF saya memecah lagi jadi 4 tabel. Yang di 2NF tadi supaya tidak terjadi duplikat. Di 3NF ini kita ubah jadi 4 tabel supaya tabel mudah di insert atau update. Tabel perusahaan berisi ID perusahaan, nama perusahaan, alamat perusahaan. Tabel supplier berisi kode supplier, nama supplier, dan ID perusahaan. Tabel barang berisi kode, nama barang, dan harga. Dan tabel faktur berisi ID faktur, kode supplier, tanggal, jatuh tempo, nomor, kode, kuantiti, dan jumlah. Selanjutnya, tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Saya sudah membuat tabel dari normalisasi 3NF yang tadi. Itu perusahaan. Primary key yaitu ID perusahaan. Supplier berisi primary key, kode supplier, dan foreign key ID perusahaan dari tabel perusahaan. Tabel faktur, primary key-nya ID faktur yang berisi foreign key satunya kode supplier dari tabel supplier, dan foreign key 2 kode dari tabel barang. Dan tabel barang berisi primary key kode. Selanjutnya, lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Sini kita akan meng-create tabel dulu. Untuk create database tugas faktur. Kita use tabelnya. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat tabel perusahaan dari yang 3NF tadi. Sini saya sudah membuat, sebelumnya saya sudah membuat di MySQL dan saya mengimport MySQL-nya, jadi saya tinggal copy supaya tidak memakan waktu lama. Sini berisi ID perusahaan yang berisi primary key.
Selanjutnya tabel supplier. Yang kode suppliernya primary key-nya berisi kode supplier dan foreign key-nya berisi ID perusahaan yang reference dari tabel perusahaan. Selanjutnya bikin create tabel barang. Primary key-nya berisi kode. Selanjutnya tabel faktur. Ini berisi primary key-nya ID faktur, terus foreign key-nya kode supplier dari tabel supplier, terus foreign key kedua berisi kode dari tabel barang. Oke, selanjutnya lakukan operasi DML minimal 5 record data untuk DML. Sebelumnya saya sudah membuat juga di database saya, jadi saya tinggal paste supaya tidak memakan waktu lama. Yang pertama saya insert di tabel perusahaan. Ini primary key-nya PT Jalan Bekasi Timur nomor 2. Yang kedua, saya menginput pada tabel supplier yang berisi 2 data. DML ketiga, saya mengisi tabel barang. Ini tabel yang udah ada di foto. Berarti kita masukin. Maaf, salah. Berarti ini tabel yang sudah ada di foto kita masukkan terlebih dahulu. Lakukan operasi DML. Proses normalisasi yang diperoleh minimal 5 record data untuk DML. Jadi saya sudah membuat untuk DML-nya, saya tinggal masukkan ke database ya. Ini ke tabel perusahaan, supplier, barang, faktur, dan ke barang lagi. Oke, port 5 DML sudah diinsert ke dalam. Oke, selanjutnya buat database yang nama DBATES PBD nomor 2. Oke, database sudah. Di sini buatlah tabel dengan nama pegawai yang memiliki field sebagai berikut. Saya juga sudah membuat tabel pegawai dengan atribut sebagai berikut. Saya tinggal menginsert datanya saja supaya tidak memakan waktu yang lama. Ini ID
not null sebagai primary key, nama not null, alamat not null, gaji juga not null. MySQL yang berhasil. Selanjutnya masukkan data-data berikut ini. Insert ke tabel pegawai dengan nama-nama sebagai berikut. Oke, berhasil. Selanjutnya hapus record dengan ID 100. Ini dulu delete. Saya berhasil. Dan untuk update data ID 110 dan 102 sebagai berikut. Oke, update pegawai berhasil. Selanjutnya lawan perintah SQL berikut untuk menampilkan semua kolom dari tabel pegawai, nama kolom gaji dari tabel pegawai, saya sudah membuatnya di saya sebelumnya, jadi saya tinggal copy dan paste saja. Yang A dulu, select from kolom pegawai, hasilkan tabel pegawai. Selanjutnya nama dan gaji dari tabel pegawai. Nama dan gaji berhasil. Selanjutnya nama dengan dan nama alamat dan nama dan alamat F. Nama where, alamat from pegawai where, nama like F. Oke, muncul Fikri Faris. Selanjutnya nama alamat yang mempunyai nama akhiran N. Ivan dan Zakiuddin. Ini kolom nama dan gaji mempunyai gaji di atas 1.500. Menemukan gaji yang di atas 1.500. Selanjutnya kolom nama dan gaji yang mempunyai kolom nama, alamat, data, dan gaji di atas 1.300 dan beralamat di Surabaya. Select nama, alamat, gaji dari tabel pegawai di mana gaji lebih dari 1.300 dan alamatnya di Surabaya. Sigit dan Zakiuddin. Surabaya 2000. Selanjutnya kolom nama, gaji dengan range gaji antara 1.500 dan 1.200. Select nama gaji dari tabel pegawai di mana gaji di antara 1.500 dan 2.000.
Oke, muncul dari 1.500 sampai 2.000. Selanjutnya gaji max min rata-rata dari tabel pegawai. Gaji paling tinggi dan paling rendah dan rata-ratanya. Select max gaji as gaji tertinggi dan gaji terendah, gaji min, dan rata-rata sebagai rata-rata gaji. Oke, gaji tertinggi 21.000, gaji terendah 10.000, rata-rata gaji adalah 15.625 ribu. Oke, selanjutnya lakukan instruksi berikut buat database dan nama database. Nomor 3. Oke, database telah dibuat. Yes. Tabel dan penyumaran seperti berikut. Kita membuat tabel barang yang berisi KD barang dengan primary key, nama, harga beli, harga jual, dan jumlah. Sesuai yang di tabel ini. Oke, berhasil. Selanjutnya input data awalnya yang N dan LST. Insert ke barang dan alis. Berhasil. Buat tabel detail pembelian seperti berikut. Kita membuat tabel detail pembelian, KD barang, varchar. Oke, berhasil. Dan dibuat teks skema trigger untuk jumlah stok barang secara barang. Yes, sudah membuat dari skema sebelumnya. Clear stok barang upgrade serta detail for Israel bikin update barang sejumlah. Lakukan instruksi berikut. Apakah akan penambahan data ke tabel pembelian. Kita menginsert data ke
insert ke detail pembelian. Selanjutnya lihat berapa jumlah barang sekarang. Oke, sini jumlahnya bertambah. Kita lakukan lagi untuk insert barang LST sebanyak 10 kali. Insert ke detail barang sebanyak 10 kali. Berapakah jumlah stok sekarang? Ini bertambah dari 5 menjadi 15. Hanya beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan dipahami. Jadi delimiter itu untuk mengganti tanda akhir query dari titik koma menjadi atau agar trigger bisa dibuat dengan benar. Misalnya create trigger stok barang, membuat trigger dengan nama stok barang. Terus after insert on detail pembelian itu trigger berjalan setelah ada data baru masuk ke tabel detail pembelian. Terus for each row trigger dijalankan untuk setiap satu baris data yang diinput. Begin itu menandakan untuk awal dan di bawah update itu N untuk menandakan akhir dari blok kode trigger. Terus update barang set jumlah plus new titik jumlah itu mengupdate tabel barang dengan menambahkan stok lama menggunakan jumlah barang yang baru diinput. Jadi menambahkan stok dari tabel lama ke jumlah baru yang baru diinput. Jadi where KD underscore barang sama dengan new titik KD underscore barang, pastikan stok yang diupdate sesuai dengan kode barang yang sama. Dan delimiter titik koma membalikan pembatas query ke default, yaitu titik koma. Sekian, terima kasih dari Real Time PBD saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.